Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 781. Anak kurang ajar. Qin Hong telah berubah menjadi Kirin biru, dan dia sangat marah ketika mendengar dua kata itu. Banyak binatang setan ganas hidup di Laut Setan sejak zaman kuno. Dia dan Bai Ze adalah binatang suci dari alam surgawi dan ada di sana untuk menjaga Laut Setan. Dia seharusnya menjadi pasangan yang sempurna untuk Bai Ze, tetapi Zhen Yuer jatuh cinta pada Qin Hong pada pandangan pertama setelah datang untuk mengunjungi Laut Setan. Zhen Yuer ingin tinggal di Laut Setan, jadi dia berkelahi dengan Qiu Niu. Dia bahkan menyerah menggunakan nama aslinya. Qiu Niu telah pergi ke Laut Setan, tetapi Zhen Yuer menggunakan hidupnya untuk mengancamnya sehingga Qiu Niu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, Yazi memiliki temperamen yang buruk, jadi tidak mungkin dia bisa mundur dari ini. Dia telah meninggalkan tugasnya di Surgawi Dao dan diam-diam bergegas ke Laut Setan dengan kecepatan cahaya. Ketika dia menemukan Qin Hong, dia membunuhnya dengan satu tembakan. Akibatnya, Bai Ze menyelamatkan jiwa vital Qin Hong dengan semua kekuatan kultivasinya dan menyegelnya, dan dia sedih dan meninggalkan Laut Iblis untuk berkeliaran di dunia fana. Kemudian, dia bisa bertemu dengan suaminya dan menjadi ibu rumah tangga biasa. Bersama-sama, mereka melahirkan Wu Luoxue. Ketika masih ada kesempatan untuk membangkitkan Qin Hong, Lady Zhen melepaskan harga dirinya dan memohon bantuan ayahnya. Namun, Qiu Niu masih marah, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Lady Zhen sangat keras kepala, jadi dia memutuskan hubungan dengan ayahnya untuk selamanya. Semua masalah ini dimulai karena campur tangan Yazi. Sekarang Yazi menyatakan bahwa dia akan membunuh Zhen Chongming, Qin Hong tidak akan hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Yazi adalah naga ancestral 8 petal realm, dan dia adalah yang paling kuat di antara 9 putra naga yang saleh. Dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan, dan dia pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika Qin Hong tidak bisa menang, dia masih tidak akan mundur dari pertarungan. Dalam legenda, Kirin paling terlihat anak-anak, apalagi anaknya sendiri. Kamu memohon untuk terbunuh. Jangan salahkan aku untuk itu. Yazi menatap Hao Ren, jadi dia menebas kapaknya pada Kirin biru dengan kecepatan cepat. Kirin meludahkan sinar cahaya biru dan mengarahkannya ke Yazi. Jika dia dianggap sebagai Raja Iblis, maka dia akan menjadi Raja Iblis terkuat di Laut Setan. Jika bukan karena kekuatannya, dia tidak akan bisa membuat binatang buas kuno seperti Taoti mematuhinya. Ketika Yazi melampirkan Qin Hong untuk pertama kalinya, Taoti dan yang lainnya di bawah kendali Qin Hong membantu Yazi. Kemudian, binatang buas kuno ini semuanya menyatakan diri mereka raja dan membagi Laut Iblis. Nyonya Zhen membenci mereka karena itu, jadi dia menggunakan Kunlun Godly Lamp untuk mengumpulkan jiwa mereka untuk membantu membangkitkan kembali Qin Hong. Kamu hanya di alam 6 petal, dan kamu berani melawan aku. Yazi menciptakan celah hitam di langit yang menyebabkan kekosongan dengan kapaknya. Aku bisa membunuhmu beberapa ribu tahun yang lalu, dan aku masih bisa membunuhmu sekarang. Retak hitam itu seperti sepotong bambu yang patah, dan muncul di Kirin dengan kecepatan cahaya. Dengan ranah Yazi, serangan biasa memiliki kekuatan menghancurkan ruang. Kirin mengeluarkan cahaya biru terang, dan dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Namun, dia masih belum cukup kuat dan terlempar ke tanah. Perbedaan antara alam 6 petal dan alam 8 kelopak sangat besar, seperti perbedaan antara alam bangunan yayasan dan alam jiwa yang baru lahir. Yazi percaya bahwa dia adalah yang terkuat. Karena itu, bahkan jika dia membunuh Kirin, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk tentangnya. Kirin hanya dipukul sekali tetapi sudah berdarah di mana-mana. Dia memang yang terkuat di Laut Setan. Namun, dia masih bukan tandingan Yazi setelah kebangkitannya. Hanya ada satu entitas yang bisa mengalahkan Yazi di dunia ini. Namun, dia berada di alam surgawi, dan dia sama sekali tidak terkait dengan Kirin. Mati. Yazi meletakkan tangannya di depan dan menamparkan dada biru Kirin. Dia tidak ragu, juga tidak banyak bicara. Itu sudah gagal bagi Yazi karena tidak bisa menghabisi Kirin dalam satu serangan. Ding! Cahaya keemasan bersinar. Tangan Yazi telah berubah menjadi ukuran setengah kota, dan dia akan mengenai Six Petal Realm Kirin. Kirin mungkin akan berubah menjadi lumpur jika serangan ini mendarat. Pilar ilahi yang menenangkan samudera. Yazi tampak sangat kejam,
tetapi dia tampak terkejut sekarang. Dia tiba-tiba menarik kembali tangannya dan kemudian melihat pilar ilahi yang menenangkan samudera yang digunakan Haoren. Dengan dendam di matanya, dia berteriak, "Berani-beraninya kamu. Kamu hanya semut rilem 4 petal. Aku akan menghimpitmu." Dia memukul tangannya di Haoren. Yazi menatap pembudidaya naga rilem 4 petal ini. Dia begitu menyendiri sehingga dia bahkan tidak menunjukkan sedikit minat untuk membunuh semut seperti itu. Namun, karena semut itu berani mencegahnya membunuh Kirin, ia akan memberi pelajaran pada semut ini. Juga, beraninya dia mencoba menakutiku dengan pilar Gadli penenang samudera palsu. Formasi Arrai Tiangang. Haoren tidak melarikan diri dan hanya bertepuk tangan. Pilar ilahi penenang lautan yang telah ditembakkan berputar di langit. Tiba-tiba, itu 2 kali lipat, lalu 4 kali lipat, tiba-tiba, ada jumlah pilar berputar yang tak terbatas. Haoren telah memurnikan pilar ilahi yang menenangkan samudera menjadi harta dharma kelahirannya, jadi dia bisa menggunakannya sebagai energi pedangnya. Perisai emas hanyalah harta surgawi, dan itu bisa membuat banyak perisai kecil. Pilar ilahi penenang lautan adalah salah satu harta terkuat di dunia, jadi itu pasti mampu kemampuan seperti itu. Seluruh nama formasi Arrai adalah Glorious Tiangang Killing Arrai Formation. Itu mampu membunuh pembajak 5 petal rilem. Energi pedang ada di mana-mana, tetapi tiba-tiba mereka bergabung untuk membentuk ruang kubik. Kemudian, itu mengelilingi salah satu tangan Yazi. Menembus. Haoren mengambang di tempat yang sama. Dia mempertahankan ketenangannya meskipun tangan berbulu itu hanya beberapa ratus meter darinya. Energi pedang yang lebih kecil pilar ilahi penenang lautan tiba-tiba berlari ke dalam. Bam! Yazi kehilangan satu tangan dalam ledakan. Azure Kirin berdiri di udara dengan syok. Jika dia tidak salah, harta itu adalah pilar ilahi penenang lautan. Itu adalah pilar logam legendaris dari legenda. Bagaimana itu berakhir dengan Haoren dan bahkan menjadi harta dharma kelahirannya? Qin Hong berpikir dalam hati. Bagaimanapun, pemilik harta ini sebelumnya adalah Nuwastone. Mengapa Nuwastone ada di sini? Yazi berteriak kesakitan. Suhan yang ada di rumah sakit menerima esensi vital Conate dari Kui tiba-tiba menggigil, dan sebuah cahaya muncul di dadanya. Oh tidak, Yazi telah menemukan batu Nuwa di dalam dirinya. Dia datang untuk mengambilnya. Kui bergegas untuk menghentikan Nuwastone agar tidak terbang keluar dari tubuh Suhan. Dia berusaha sangat keras hingga keringat menetes ke dahinya. Yazi tiba-tiba merasakan batu Nuwa yang seharusnya disimpan di Istana Sembilan Naga, dan dia ingin mengambil batu Nuwa untuk sembuh dengan cepat. Namun, jika batu Nuwa meninggalkan tubuh Suhan, maka Suhan pasti mati karena batu Nuwa menggantikan kristal mistiknya sementara, dan dia belum berada di alam naga langit. Jika bukan karena Nuwastone yang melindungi organ internal Suhan dari esensi iblis, Suhan akan berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 9 wakil kepala kuil berdiri di balkon. Satu demi satu, mereka berlari ke langit untuk membantu situasi. Jika Suhan adalah putri Tuan Kuil, maka semuanya masuk akal. Sekarang, masuk akal mengapa guru kuil sangat baik padanya, mengapa guru kuil akan lebih lunak pada Haoren, dan mengapa guru kuil tidak menghukum Suhan ketika salah satu dari wakil kepala kuil menemukan dia membaca teknik terlarang. Sekarang setelah Suhan berada dalam situasi kritis antara hidup dan mati, 9 wakil kepala kuil ini yang melihat guru kuil sebagai tuan mereka berusaha melindungi Suhan dengan nyawa mereka. 9 pembudidaya rilem 3 petal bukanlah apa-apa di mata Yazi. Namun, mereka masih akan membantu Haoren. Roar, Kirin hitam terbang keluar dari rumah sakit. Ketika Zhen Chongming melihat bagaimana ayahnya sudah muntah darah, dia tidak bisa membantu tetapi terbang dalam bentuk aslinya untuk membantu meskipun dia tidak memiliki ingatan tentang ayahnya. Bab 782. Setelah dibawa keluar dari lautan iblis oleh Qiyu Niu, Zhen Chongming telah berkultivasi oleh sisi Qiyu Niu dan berubah menjadi bentuk manusia dengan mengambil pil transformasi, yang membawanya ke alam transformasi tanpa mengalami kesengsaraan surgawi. Setelah itu, Qiyu Niu tidak terburu-buru untuk mengajarinya teknik. Alih-alih, Qiyu Niu hanya membiarkan Zhen Chongming membuat api dan membuat pil eliksir untuk menguatkan pikirannya, itulah sebabnya Zhen Chongming nyaris tidak di level Zen. Namun, jika Zhen Chongming berubah menjadi wujud aslinya, bahkan para penggarap rilem jiwa Naschendi dan di atas surga kelima tidak akan berani mengacaukannya. Dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Itu karena dia adalah binatang iblis tingkat atas, Kirin hitam.
Semua binatang iblis di Laut Setan membuat jalan baginya karena tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya. Zhen Chongming telah mencapai alam 5 petal sebelum mencapai alam transformasi dan melewati kesengsaraan surgawi. Dia adalah satu-satunya putra dari dua Raja Iblis Abadi, Kirin Biru dan Phoenix. Karena dia akan menyebabkan kejutan besar ketika dia kembali ke bentuk aslinya, Qiu Niu telah memerintahkannya untuk tidak berubah kecuali dia dalam bahaya besar, atau dia akan dihukum berat. Dengan patuh, Zhen Chongming tidak pernah berubah kembali ke bentuk aslinya setelah berubah menjadi bentuk manusia. Dia terus melihat anaknya dan terbang cepat pada harta dharma setelah mencuri ramuan spiritual dari sekte kultivasi untuk menghindari berkelahi dengan para pembudidaya Naschen Soul Realm. Namun, sifat arogan Zhen Chongming kembali. Kirin hitam bisa mengendarai awan dan memuntahkan petir saat lahir. Jika Zhen Chongming berkultivasi dalam wujud manusianya dan mencapai puncak Naschen Soul Realm, ia akan mencapai Seven Petal Realm langsung setelah melewati kesengsaraan surgawi. Di Seven Petal Realm, Zhen Chongming akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Takut bahwa Zhen Chongming akan menyebabkan masalah, Qiu Niu tidak mengajarkannya teknik apapun, mencoba memperlambat pertumbuhannya. Baik, baik, baik. Aku akan membunuhmu satu persatu. Petik 2. Yazi melambaikan kapaknya dan menciptakan retakan mematikan di langit. Ruang yang hancur bisa merobek setiap penggarap menjadi berkeping-keping. Bersenandung. Tanduk biru Kirin melepaskan dua garis cahaya, menghalangi celah hitam dan menghentikannya menyebar kepadanya. Kembalilah. Dia berteriak pada Zhen Chongming yang sekarang adalah Kirin hitam. Saat ini, Zhen Chongming hanya di alam 5 petal ketika dia berubah kembali ke bentuk aslinya, dan dia mencari kematian dengan mencoba melawan Yazi yang berada di alam 8 petal. Jika Zhen Chongming bersembunyi dan berkultivasi ke Seven Petal Realm, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Setidaknya dia tidak akan dibunuh oleh Yazi dengan mudah. Dengan berkelahi dengan Yazi, Qin Hong berusaha untuk membeli waktu bagi Lady Zhen untuk melarikan diri dengan Zhen Chongming. Namun, Zhen Chongming sama kerasnya dengan Lady Zhen. Dia akan mengejar siapa saja yang dia sukai tanpa ragu-ragu dan melawan orang-orang yang dia tidak suka bahkan dengan harga hidupnya. Kirin hitam meludahkan gelombang energi petir yang bergulir ke Yazi seperti gelombang laut besar di langit. Petir iblis semacam ini bisa membunuh binatang iblis apapun di Laut Setan, dan bahkan para pembudidaya alam formasi jiwa harus menghindar. Mati. Yazi mengayunkan kapak dan mengirim Kirin biru terbang selama ratusan meter. 9 wakil kepala kuil-kuil Dewa Naga tidak bisa mendekati. Retakan hitam langsung menghancurkan harta dharma mereka. Gelombang petir hitam menelan tubuh Yazi. Yazi mengguncang tubuhnya, dan baut kilat meluncur dari tubuhnya seperti jaring hitam yang hancur. Baut petir iblis dari Kirin hitam yang berada di alam 5 petal tidak bisa melakukan kerusakan padanya. Baut petir mungkin bisa dengan mudah membunuh Raja Iblis besar, tetapi mereka tidak ada gunanya melawan naga 8 petal realm. Kapak besar itu berayun dan menabrak punggung Kirin hitam. Sisik hitam Zhen Chongming terbang keluar dan mengungkapkan daging berdarah di bawah saat dia dikirim terbang ke laut yang jauh. Yazi begitu tanpa ampun sehingga dia akan membunuh cucunya sendiri. Dengan tanduknya patah, Kirin yang biru tahu bahwa ia dan putranya bukan tandingan Yazi. Melihat Haoren melayang di langit, dia tiba-tiba terbang menuju Haoren. Tampaknya hanya Haoren yang bisa melukai Yazi. Haoren masih berusaha untuk pulih setelah menggunakan formasi Arai Tiangan Kiling yang mulia sementara Zhen Chongming berlari dan menarik perhatian Yazi. Melihat kapak besar Yazi merobek kulit dan daging Zhen Chongming, Haoren mengaktifkan semua esensi alaminya untuk menggunakan formasi susunan pedang lain ketika dia merasa bahwa dia diangkat. Kirin biru. Kirin biru, Raja Iblis Abadi, lebih suka bertindak sebagai gunung Haoren untuk melawan Yazi. Skala pada tubuh Kirin Zhen Chongming lebih sulit daripada harta dharma tingkat atas, tetapi kapak besar Yazi hampir memotong Zhen Chongming menjadi dua bagian. Kerusakan ini akan membunuh pembudidaya Realm 6 petal segera. Sementara itu, Yazi, naga leluhur alam 8 kelopak, bisa memblokir harta dharma yang kuat dengan tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa menghancurkan tubuhnya yang hampir tidak bisa dipecahkan adalah pilar ilahi penenang lautan, logam suci nomor 1 di dunia. Sementara Azure Kirin mengendarai angin dengan kecepatan tinggi, Haoren mendapati dirinya terbang. Tanduk biru Kirin dipotong, dan darah merah menyembur keluar dan terciprat ke tubuh Haoren. Seketika, Haoren merasakan darah melonjak di tubuhnya sementara esensi alam yang berlimpah memasuki dirinya.
Azure Kirin menyuntikkan energinya ke Haoren sehingga yang terakhir bisa menggunakan pilar ilahi penenang lautan melawan Yazi dengan kekuatan penuh. Mengunci. 9 wakil Shrine Masters berdiri di 9 arah yang berbeda, dan masing-masing menembakkan cahaya spiritual. Dengan alam 3 kelopak mereka tidak berani mendekati Yazi, jadi mereka telah terbang ke posisi menggunakan arai pengunci surga kuil Dewa Naga. Dengan kekuatan 9 Deputy Shrine Masters, mereka bisa menjebak pembudidaya Rilem Formasi Jiwa dengan arai mengunci surga yang merupakan salah satu rencana yang dirancang untuk berurusan dengan pembudidaya manusia jika sekte budidaya tiba-tiba ingin kembali. Namun, alih-alih menggunakannya untuk menjebak petani manusia, formasi susunan ini sekarang digunakan untuk melawan Yazi yang haus darah. Berbagai lampu membentuk 9 lilitan, berusaha mengunci tangan dan kaki Yazi. Kamu mencari kematian. Yazi melotot dan melepaskan esensi sifat kekerasan dari tubuhnya. Dalam cahaya hijau, Kirin biru berlari ke arah Yazi sambil membawa Haoren di punggungnya. Lucky dan pembudidaya naga lainnya dari East Ocean University heran melihat Presiden Klub Haoren mengendarai punggung biru Kirin, menusuk senjata emas panjang ke arah Yazi yang memancarkan cahaya hitam yang kejam. Bang! 9 wakil kepala kuil dikirim terbang sebelum mereka bisa mengunci Yazi. 3 pembudidaya tingkat kian tingkat atas memuntahkan darah dan mati seketika. Pada puncak tingkat kian, Yue Zilong memiliki tubuh yang keras dan tidak mati seketika. Namun, dia dikirim ke lautan, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. 5 puncak pembudidaya tingkat kian lainnya dikirim terbang ke kejauhan seperti layang-layang dengan tali putus. Bang! Dengan esensi alami mereka yang tiba-tiba mengalir mundur ke dalam tubuh mereka, ke-6 wakil Shrine Masters meledak seolah-olah bom telah ditempatkan di tubuh mereka. Hanya Yue Zilong yang telah menguatkan tubuhnya yang selamat. Dengan tangan dan kakinya patah, dia tenggelam jauh ke dalam lautan. Semut. Yazi memelototi dengan ganas. Dari sudut pandangnya, siapapun di bawah alam 6 petal adalah semut yang tidak berharga. Dia akan membunuh siapa saja yang mengacaukannya. Pergi. Dengan marah, Haoren melepaskan pilar ilahi yang menenangkan samudera dari tengah telapak tangannya. Formasi arai ular satu baris. Dia menggunakan formasi arai yang paling dasar. Ratusan ribu pilar ilahi penenang lautan kecil membentuk satu garis emas panjang, menembus ke arah Yazi. Tempat ini bau dengan esensi iblis. Aku akan membunuh kalian semua. Petik 2. Yazi melambaikan kapak besar seperti gunung besar dan meretas ke arah Haoren. Bahkan seorang kultivator 6 petal rilem akan diretas menjadi 2 bagian jika bilah menyentuh mereka. Para pembudidaya naga di sini berani mengacaukannya. Dia tidak seperti kakak laki-lakinya Qiyuniu yang memiliki temperamen lembut. Aku akan membunuh seluruh klan naga lautan timur dan semua manusia dalam jarak 10.000 kilometer. Aku akan membunuh sampai langit dan bumi berubah warna. Itu adalah kekuatan yang diberikan Dao Surgawi kepadanya. Pilar Gadli penegak lautan menusuk kapak hitam besar seperti jarum sebelum membelah menjadi 2 bagian dan menembak ke arah mata Yazi. Hanya pilar ilahi yang menenangkan samudera yang bisa menghancurkan kapak besar Yazi. Ledakan. Yazi tiba-tiba melebarkan matanya, dan 2 pilar ilahi yang menenangkan samudera mengubah arah sebelum mencapai matanya. Dia telah memaksa kembali pilar ilahi yang menenangkan samudera dengan roh pembunuh yang intens keluar dari matanya. Pergi. Duduk di belakang Kirin biru, Haoren langsung terbang melewati kapak besar dan muncul di atas kepala Yazi. Energi pedang logam padat tiba-tiba terkondensasi menjadi pilar tebal. Haoren mencengkeram salah satu ujung pilar dan menggunakan teknik pedang air mistik dengan tiba-tiba. Bam! Dia memukul bagian atas kepala Yazi. Waktu tampaknya telah berhenti. Lucky dan yang lainnya yang berdiri di East Ocean University tercengang. Tetap tinggal di bangsal, Lady Zen dan Kui menatap langit yang tinggi melalui jendela dengan linglung. Haoren telah menabrak pilar ilahi penenang lautan ke kepala Yazi. Bang! 2 tanduk hitam di kepala Yazi hancur seketika. Kekuatan kekerasan menyembur keluar dari pilar ilahi yang menenangkan samudera. Yazi jatuh ke laut. Kirin hitam yang bersembunyi di lautan tiba-tiba keluar dan menabrak pinggang Yazi. Tanduk kirin hitam adalah benda paling sulit di dunia, dan Zhen Chongming menggunakan semua kekuatannya, mencoba membunuh Yazi. Roar, Yazi berbalik dengan marah dan mengangkat kirin hitam dengan satu tangan. Dia adalah naga leluhur yang paling kuat, dan tanduknya hancur. Dia akan merobek Haoren berkeping-keping. Karena bajingan kecil ini tersandung ke tanganku, aku akan membunuhnya dulu. Pikir Yazi. Dengan kekuatannya yang keras,
dia bisa merobek Kirin hitam kelopak 5 petal dengan mudah. Hua, hua. Dari rumah sakit timur, 2 lampu menyala dan menyerang Yazi pada saat yang sama. Satu adalah Kui, dan yang lainnya adalah Lady Zhen. Mereka telah menyuntikkan esensi vital Konat ke Su Han dan Nenek, tetapi mereka harus menyerang pada saat kritis ini. Kui adalah kultivar naga unsur air 5 petal rilem, dan Lady Zhen adalah 6 petal rilem Phoenix. Kui ingin melindungi Su Han dan membalas 9 wakil Shrine Masters sementara Lady Zhen ingin menyelesaikan semua akun lama dan baru dengan Yazi. Terbang ke langit, mereka berlari menuju Yazi bahu-membahu. Mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama. Dengan bakat luar biasa, Ibu Su Han telah naik ke alam naga langit setelah hanya ratusan tahun berkultivasi. Dengan kepribadiannya yang berani, dia telah berkelana ke wilayah batin Laut Iblis dan tersandung ke wilayah Lady Zhen. Sebagai Raja Iblis Abadi 6 petal rilem, Lady Zhen dengan mudah mengalahkan Surui dalam 6 serangan. Berpikir bahwa Surui lucu dalam caranya yang bodoh, Lady Zhen mengirimnya keluar dari Laut Iblis. Kemudian, Lady Zhen ingat bahwa dia pernah bertarung dengan Kui, naga langit lain, ketika dia bepergian keluar Laut Setan. Sebagai lelucon, dia mengirim Surui ke tempat Kui setelah memberinya afrodisiak. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sederhana. Kui jatuh cinta pada Surui yang cantik. Namun, dia tidak bisa pergi dengan Surui dan bepergian dengan bebas karena dia ingin mengisi daya di alam 6 petal dan bertanggung jawab untuk pengoperasian kuil Dewa Naga. Dengan marah, Surui pergi dan melahirkan Su Han setelah 100 tahun hamil. Tidak ingin meninggalkan Su Han yang memiliki fisika air logam langka ke klan naga unsur logam dan mengungkapkan identitasnya, Surui berpikir untuk waktu yang lama dan meninggalkan Su Han di gerbang istana naga lautan timur yang terkenal dengan sifatnya kebaikan. Dia tidak ingin membesarkan Su Han sendiri karena anak mereka harus tumbuh secara mandiri untuk menjadi kuat dalam pandangan tradisional naga unsur logam. Akan lebih baik bagi Su Han untuk tumbuh di East Dragon Palace. Karena pertempuran kehendak mereka, Surui bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbicara lagi sementara Kui bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di luar kuil. Pasangan ini telah berada dalam perang dingin selama lebih dari 100 tahun. Jika Su Han tidak terluka parah, dan dunia tidak mengalami perubahan drastis, Kui mungkin tidak akan keluar dari kuil Dewa Naganya. Lady Zhen tahu semua tentang itu karena dia menyebabkan seluruh insiden ini. Dia tidak mengira bahwa lelucon kasualnya akan menyatukan Surui dan Kui dan menciptakan bayi naga. Menyerang. Lampu terang dilepaskan dari tangan Kui. Ranah 6 kelopak. Kui tiba-tiba mengungkapkan wilayah aslinya. Nona Zhen agak terkejut bahwa Kui telah meningkat dari alam 5 kelopak ke alam 6 kelopak setelah berkultivasi hanya beberapa ratus tahun. Semua orang di keluarga ini gila untuk berkultivasi. Pergi. Api membakar di tangan Lady Zhen, dan 2 api berbentuk Phoenix terbang keluar dari telapak tangannya. Phoenix kehancuran surgawi. Mata kiri Yazi melihat cahaya putih tanpa batas sementara mata kanannya melihat api yang tak terbatas. Satu naga elemental air 6 petal rilem, 1 rilem Phoenix 6 petal, 1 rilem 6 petal Azure Kirin, 1 rilem 5 petal Kirin hitam, dan 1 kultivator rilem 4 petal yang bisa mengendalikan pilar ilahi yang menenangkan samudera. Tiba-tiba, Yazi menyeret Kirin hitam ke depannya. Lepaskan. Lady Zhen tiba-tiba mengalihkan serangannya ke arah Kui. Yazi tidak menghindar. Sebaliknya, ia bermaksud menggunakan Zhen Chongming untuk memblokir serangan itu. Jika air asli Kui menyentuh Zhen Chongming, dia akan meleleh. Tidak mengharapkan Lady Zhen untuk menyerangnya, Kui tidak punya pilihan selain memblokir serangannya dengan miliknya. Bang! Air dan api bertabrakan. Gelombang energi dahsyat menurunkan permukaan laut hingga puluhan meter sementara bangunan di tepi pantai semua runtuh. Untungnya, penghuni di gedung-gedung itu telah dievakuasi oleh pemerintah karena kemunculan pusaran tersebut, dan dengan demikian tidak ada korban yang mengakibatkan bencana ini. Sementara 6 petal rilem penggarap bertarung, bahkan dengan esensi alam residu sudah cukup besar untuk menghancurkan kota besar. Aku akan bertarung denganmu setelah membunuh bangsat kecil ini. Yazi menekan bagian belakang Kirin yang hitam. Dengan tanduknya hancur, dia tampak lebih ganas. Sementara memancarkan api biru dari 4 kakinya, Qin Hong membawa Hao Ren untuk meluncurkan serangan terakhir. Berdiri di atas rumah sakit, Bai Ze ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus masuk keributan. Ting! Banyak lampu emas tiba-tiba terbang keluar dari rumah sakit. Bersama dengan lampu emas adalah singa salju level 6 murni emas. Zhao Yanzi yang mencengkeram Purple Green Treasure Sword, Xie Yujia dengan busur iblis,
Zhao Guang, Zhao Hongyu, Lu Qing, dan Sun Yun semuanya terbang keluar dari rumah sakit. Ratusan ribu tentara dari klan naga lautan timur bangkit dari Samudra Timur, dan 6 pembudidaya naga unsur-unsur logam tingkat kian puncak terbang dengan banyak naga unsur logam dari kejauhan. Para pembudidaya naga muda dari East Ocean University juga datang untuk membantu. Bam! Tiba-tiba, kilatan cahaya putih melesat dari langit yang jauh dan menusuk tangan Yazi yang mencengkeram Zhen Chongming. Bab 783. Mengaum. Yazi langsung marah. Namun, cahaya putih kedua mengikuti yang pertama dengan cermat. Seperti sedikit asap, itu cepat dan ringan, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan seperti yang muncul sebelum dahi Yazi. Suara mendesing. Mengikuti Little White, perisai emas muncul di langit tinggi dan melepaskan banyak bayangan cahaya kemasan. Kekuatan luar biasa dari pilar ilahi yang menenangkan samudra telah memicu naluri bertarungnya, dan berusaha mengelilingi Yazi dengan kekuatannya sebagai harta celestial. Dengan bulu kemasannya berdiri di ujung, Little White meludahkan bola api berukuran sedang ke arah Yazi. Bola api ini hanya sedikit menggelitik Yazi ketika mengenai tubuhnya, tapi itu membuatnya marah. Ah! Bahkan binatang iblis kecil yang berada di bawah level 10 berani menantang otoritasnya. Mengabaikan cahaya putih kedua yang berlari ke arahnya, Yazi membanting telapak tangannya yang besar ke arah Little White. Ding! Cahaya putih ketiga muncul dari kehampaan dan memblokir tangan Yazi. Xuan Ni, bahkan kamu datang untuk mengacaukan aku. Tubuh Yazi memancarkan gelombang besar cahaya hitam, dan roh pembunuh yang intens langsung membekukan semua orang di daerah itu. Seorang lelaki tua berjubah merah muncul di kehampaan dan memetik senar guqin, dan makhluk seperti singa muncul di sisinya. Guqin adalah alat musik Cina 7 senar dari keluarga sitar. Gelombang suara menembakkan cahaya putih yang meretas Yazi yang dilalap api hitam. Qiu Niu, Xuan Ni. Dua naga leluhur muncul pada saat yang sama. Satu adalah putra sulung naga ilahi, dan yang lain adalah putra kelima naga ilahi. Mereka meluncurkan serangan kuat ke Yazi. Dengan kedua tangannya yang terluka dan harta benda langit yang gegabah berusaha mengganggunya, Yazi melepaskan kirin hitam dengan tergesa-gesa dan mengangkat kapaknya yang besar untuk memblokir lampu-lampu putih yang mengarah ke dahi dan lehernya. Ledakan. Bahkan Yazi, dewa pembunuh, di antara naga leluhur, dikirim terbang mundur sejauh puluhan meter. Naik. Qiu Niu melambaikan tangannya, dan kirin hitam yang tulangnya hampir hancur tiba-tiba bangkit. Qiu Niu mengeluarkan pil eliksir hijau gelap dari jubah merahnya dan memasukkannya ke mulut kirin hitam. Dia tidak melakukan intervensi ketika Yazi mencoba membunuh Qin Hong, tetapi dia tidak akan mundur dan menonton sementara Yazi berusaha membunuh cucunya. Dalam ratusan tahun terakhir, dia tidak terlalu baik kepada Zhen Chongming dan bahkan memaksanya untuk membuat pil eliksir, tetapi itu tidak berarti dia kedinginan pada Zhen Chongming. Koneksi darah di antara mereka tidak pernah bisa terputus. Ketika ia mengambil belokan untuk menjaga Dao Surgawi, Yazi mengambil kesempatan itu dan mencoba membunuh Zhen Chongming, yang memaksanya untuk menunjukkan tangannya. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan saudara laki-lakinya yang kedua, dia telah meminta Xuan Ni yang memiliki hubungan paling dekat dengannya untuk datang ke penyelamatan bersama. Kekuatan gabungan dari dua naga leluhur pecah bahkan dengan naga leluhur lainnya. Mereka bertiga semua berada di alam 8 kelopak, tapi Yazi lebih ganas dan memiliki lebih banyak teknik membunuh. Baik Qiu Niu maupun Xuan Ni tidak bisa melawannya secara terpisah. Ledakan. Hampir setengah langit runtuh. Menurut aturan, sementara Yazi berkeliling dunia, 8 naga leluhur lainnya harus mendukung Dao Surgawi. Dengan Qiu Niu dan Xuan Ni keduanya absen dari jabatan mereka, 6 naga leluhur lainnya tidak dapat mendukung seluruh langit. Terakhir kali ketika Yazi membunuh Qin Hong di Laut Setan, dia telah memecahkan kekosongan dan muncul di sana dalam 1 detik. Kemudian, dia hanya menggunakan 1 serangan karena dia harus kembali seketika. Karena waktu yang terbatas, dia tidak dapat membunuh Qin Hong sepenuhnya, dan Lady Zhen bahkan membangkitkannya. Kali ini, ketika dia mencoba untuk membunuh Qin Hong dan Zhen Chongming sepenuhnya, dia mendapat perlawanan dari Qiu Niu dan Xuan Ni. Ini adalah bisnis keluargaku, dan kamu tetap keluar dari itu. Qiu Niu memetik senar guqin dan melepaskan gelombang lampu melengkung. Setelah memblokir Yazi dengan 2 serangan, Xuan Ni menoleh dan menatap Little White yang sedang menonton mereka dengan linglung. Alih-alih berubah menjadi bentuk manusia seperti Qiu Niu, Xuan Ni muncul dalam bentuk aslinya. Wujud aslinya adalah singa emas, dan dia tampak seperti gunung besar yang melayang di langit. Hanya seseorang di level ini yang bisa mendukung 1/8 Dao Langit. Gadis kecil, kamu baik-baik saja.
Aku menyelamatkanmu karena keberanianmu. Xuan Ni mengucapkan kata-kata manusia dan kemudian menembakkan cahaya keemasan ke tubuh Little White. Ketika giliranku untuk berkeliling dunia, aku akan datang dan membawamu sebagai muridku. Xuan Ni membuang kata-katanya. Ledakan. Bagian lain dari langit runtuh. Dalam cahaya putih, Xuan Ni terbang menuju permukaan laut dan menghilang dalam kehampaan. Menjaga naga leluhur kelima yang datang dan pergi dengan cepat, Hao Ren memalingkan kepalanya ke arah Little White yang sekarang dalam bentuk singa. Little White memancarkan lapisan cahaya keemasan sementara cakarnya melepaskan api merah. Dia telah mencapai level 10 secara instan. Sebagai nenek moyang dari semua binatang setan berbentuk singa, Xuan Ni melihat bahwa Little White adalah salah satu keturunannya, jadi dia telah memblokir serangan Yazi untuk Little White dan mengangkatnya ke level 10 saat dia berada di sana. Itu adalah hal yang mudah bagi naga leluhur Xuan Ni di alam 8 petal untuk mengangkat Little White ke level 10. Itu adalah hadiah untuk murid masa depannya. Dengan meningkatkan fisik Little White, dia bisa mengajarinya lebih nyaman di masa depan. Bang! Bang! Suara surgawi Qiuniu, Guqin berubah dari putih menjadi merah sementara ia menyerang dengan gelombang suara, meninggalkan banyak luka di tubuh Yazi secara instan. Gelombang suara putih dan merah menyapu Yazi dan naik gelombang laut setinggi 1000 meter. Hao Ren ingat pertarungan sengitnya dengan Qiuniu di Nine Dragon Palace dan sekarang tahu bahwa Qiuniu mudah baginya dan Su Han. Nak, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Setelah melemparkan tas kecil ke Hao Ren, Qiuniu menoleh dan melirik Lady Zhen dan Qin Hong sebelum pergi untuk memperbaiki Heavenly Dao yang runtuh. Dipukuli berulang kali oleh Qiuniu dan Xuan Ni yang muncul tiba-tiba, Yazi hampir jatuh ke laut, tampak acak-acakan dan tertekan. Dengan kekuatan tempurnya yang biasa, dia tidak takut pada Qiuniu dan Xuan Ni. Namun, dia dikelilingi oleh begitu banyak pembudidaya, dan tangannya telah terluka oleh Hao Ren yang juga memukul kepalanya. Terperangkap lengah, dia dipaksa kembali terus-menerus oleh serangan Qiuniu dan Xuan Ni. Meskipun Xuan Ni tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya membantu, Qiuniu telah melancarkan serangan sengit pada Yazi berulang kali, dan gelombang suara merah dan putih yang tajam telah memotong beberapa meridian Yazi. Dia tidak berharap Qiuniu menjadi begitu protektif terhadap cucu liar ini sehingga dia meninggalkan posisinya mendukung Heavenly Dao dan datang untuk bertarung. Bang! Yazi meninju perisai emas dan langsung menghancurkan puluhan ribu bayangan cahaya keemasan, meninggalkan celah yang dalam di tubuhnya. Harta surgawi semacam ini hanyalah harta tingkat teratas di alam surgawi, dan itu tidak cukup kuat untuk mengganggu Yazi. Setelah dikalahkan oleh Qiuniu, Yazi sangat tidak senang, membenci fakta bahwa pembudidaya dan harta ini telah menyaksikan penghinaannya. Roh pembunuhnya keluar dengan keras, dan beberapa pembudidaya naga unsur logam segera tertarik padanya. Penanam naga unsur logam berubah menjadi bentuk naga mereka, mencoba melarikan diri, tetapi Yazi menangkap mereka di tangannya seolah-olah mereka adalah cacing tanah emas. Terkejut bahwa Yazi masih sengit setelah ceramah Qiuniu, Hao Ren segera menembakkan pilar ilahi yang menenangkan samudra. Tidak mengharapkan Yazi untuk melampiaskan kemarahannya pada pembudidaya naga unsur logam, Kui melepaskan air sejati tanpa batas dari lengan bajunya. Melihat Yazi mengungkapkan kekejamannya lagi, Nyonya Zhen takut bahwa dia akan menyerang Qin Hong lagi. Selain itu, dia masih kesal karena permusuhan mereka sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, dia menembak dua Firdaus-Firdaus surgawi merusak dari tengah telapak tangannya. Dalam benaknya, dia tidak lagi menganggap Yazi sebagai paman kedua. Panah energi yang tidak berarti dari Xie Yujia, bintang biduk dari Zhao Yanzi, api es biru dari Little White, dan tombak panjang yang lebat dari para prajurit Samudra Timur semuanya menembak ke arah Yazi. Melihat semut ini berani menyerangnya, Yazi melepaskan aura yang mengerikan dan meretas kapak besar yang rusak ke arah sekelompok besar jenderal dan tentara Samudra Timur. Qiuniu dan Xuan Ni memang telah melukainya, tetapi itu tidak parah. Bahkan terluka, dia tidak akan dikalahkan oleh semut ini. 3 naga unsur logam di tangannya dihancurkan sampai mati sementara 2 naga lainnya lari dari celah di antara jari-jarinya. Bagaimanapun, dia adalah Yazi, dewa pembunuh. Masuk akal bagi saingannya untuk memohon pengampunan. Dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya dan mundur dengan kekalahan. Azure Kirin terbang dan meludahkan seberkas cahaya padanya. Hahaha, darah menyembur keluar dari banyak luka di tubuh Yazi sementara gelombang roh pembunuh menyebar ke seluruh area. Foya pembunuhan. Dia akan mengampuni cucu Qiuniu sehingga Qiuniu tidak akan mengejarnya. Namun, dia akan membunuh semua orang yang menyakitinya.
Semua orang menyaksikan sementara kapak besar Yazi menabrak permukaan laut tempat ratusan ribu jenderal dan tentara Samudra Timur berdiri. Tiba-tiba, gelombang energi pedang melesat dari kejauhan. Formasi susunan pedang. Melihat energi pedang berwarna-warni ini, semangat Hao Ren menyemangati. Zhao Kuo kembali. Benar saja, titik hitam yang melesat dari kejauhan tidak lain adalah Zhao Kuo. Setelah dikalahkan oleh Su Han, semangat Zhao Kuo rendah. Pada pengaturan Zhao Guang, dia pergi ke kota-kota selatan untuk bersantai di perusahaan Penatua Xingyue. Bertekad untuk beristirahat, Zhao Kuo belum mencari berita tentang suku naga, termasuk jika Su Han telah melewati atau gagal kesengsaraan surgawi. Sementara dia dan Penatua Xingyue menikmati pemandangan seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan bulan madu, dia tiba-tiba mendapat kabar bahwa Istana Naga Lautan Timur berada dalam bahaya. Dengan cemas, dia bergegas kembali pada saat Yazi meluncurkan serangan ganasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua serangan mendarat di tubuh Yazi. Terlepas dari 8 petal rilem-nya, Yazi merasa agak goyah di bawah serangan sengit dari 3 kultivator 6 petal rilem dan pilar gadli samudera penenang samudera Hao Ren ketika dia sudah terluka. Ketika Yazi diserang, energi pedang Zhao Kuo memblokir kapak besarnya sehingga para jenderal dan tentara Laut Timur tidak akan terbunuh olehnya. Tuan ketiga. Melihat Zhao Kuo, semua jenderal dan tentara berteriak kegirangan. Alih-alih menjawab mereka, Zhao Kuo berbalik tiba-tiba di langit yang tinggi dan mengeluarkan spike naga hitamnya, melawan Yazi bersama dengan Hao Ren. Melayang di langit yang tinggi, Yazi tampak seperti raksasa yang diserang oleh banyak meriam. Meskipun dia tidak jatuh, lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Semut kecil ini yang bisa dia hancurkan dengan satu jari sekarang dengan serampangan menyerangnya, naga ancestral. Terkendali oleh 3 pembudidaya rilem 6 petal, dia tidak bisa meluncurkan serangan terhadap semut ini. Air sejati Kui yang tak terbatas dapat melelehkan kulitnya, nyala api Phoenix surgawi destruktif Lady Zen dapat membakar meridiannya, dan raungan Qin Hong mengganggu pikirannya. Sementara itu, Hao Ren dan Zhao Kuo menusuk ke matanya. Keluar. Yazi meraung marah dan menembakkan lampu hitam dari matanya. Roh pembunuh yang intens ini bisa mengguncang rilem 3 petal dan rilem 4 petal sampai mati. Di luar dugaannya, pilar ilahi yang menenangkan samudera Hao Ren menyedot roh pembunuhnya sementara Black Dragon Spike milik Zhao Kuo menghancurkan roh pembunuhnya. Bagaimana? Yazi tampak heran. Dia bisa mengerti bahwa pilar ilahi yang menenangkan samudera mampu menghalangi roh pembunuh tebalnya, tetapi dia bingung mengapa pedang yang tampak biasa bisa menghancurkan roh pembunuh itu. Mata Yazi tertusuk oleh pilar ilahi yang menenangkan samudera dan lonjakan naga hitam, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku bisa menghancurkan kultivator 3 petal rilem dengan satu jari. Yazi mengeluarkan raungan hening yang sangat besar. Lady Zen dan yang lainnya juga terkejut. Mereka telah menahan Yazi tetapi tidak berharap bahwa Hao Ren dan Zhao Kuo bisa mendekati Yazi, mematahkan semangat pembunuh yang kuat, dan menusuk matanya. Mereka tidak tahu bahwa senjata Hao Ren dan Zhao Kuo telah memadatkan kekuatan formasi susunan pedang. Mereka terlihat seperti senjata biasa tetapi memiliki banyak energi pedang di dalam. Tubuh besar Yazi menyusut menjadi makhluk seperti serigala hitam tipis dan buta, yang merupakan bentuk aslinya yang melemah. Masih geram, Hao Ren mengambil pilar ilahi yang menenangkan samudera dan menabraknya. Cukup. Teriakan nyaring tiba-tiba datang dari langit yang tinggi. Di antara 9 naga leluhur, 8 mendukung surga Dao, dan 1 memerintah dunia fana. Ini adalah siklus Heavenly Dao. Namun, Hao Ren telah melukai Yazi. Bahkan Qiu Niu dan Xuan Ni bergabung dalam pertarungan, yang menyebabkan miringnya alam surgawi. Banyak istana runtuh, dan banyak pembudidaya di alam surgawi terluka parah. Baik, baik. Jangan membuat situasi lebih buruk. Damai adalah segalanya. Damai adalah segalanya, Zhen Yuanzi turun dari awan keberuntungan, mencoba untuk melicinkan segalanya. Tiba-tiba, puluhan kelompok jenderal dan tentara surgawi muncul di langit yang tinggi. Terlepas dari kekejaman Yazi, itu adalah caranya melakukan sesuatu, dan Dao surgawi membutuhkannya untuk melakukan pembunuhan. Dengan menyinggung naga leluhur, Hao Ren telah melanggar hukum surgawi. Karena Hao Ren adalah saudara lelaki Zhen Yuanzi, dia berada di level True Immortal dan harus bertanggung jawab untuk menjaga Heavenly Dao, dan ini sudah diungkapkan kepadanya. Sekarang dia telah menyinggung naga leluhur untuk kepentingan pribadinya, dia harus ditangkap dan dihukum. Bahkan Zhen Yuanzi yang baik tidak bisa melindunginya. Mengenai para pembudidaya lain yang bukan dewa sejati,
mereka tidak akan menerima hukuman apapun. Ares Haoren. Suara renyah menyebar melalui awan. Perisai emas yang rusak terbang ke sisi Little White dengan bengkok. Setelah terluka parah oleh Yazi, properti rohnya sangat rusak, dan itu tidak bisa bertempur bersama Haoren dalam waktu singkat. Aku tidak takut padamu. Menyerang. Sementara Zhen Yuanzi ragu-ragu, mencoba memikirkan cara untuk membuat perdamaian, Zhao Kuo tiba-tiba mengambil Black Dragon Spike dan bergegas menuju para jenderal dan tentara surgawi. Zhao Kuo akan bertarung dengan siapapun yang mencoba menangkap keponakannya. Dia ingin melihat betapa kuatnya para penggarap dari alam surgawi. Haoren sangat marah, dan pilar ilahi yang menenangkan samudra di tengah telapak tangannya bergetar sedikit seolah-olah bersemangat. Menyerang. Darah panas mengalir di nadinya. Ledakan. Kirin hitam bergegas dari laut dan terbang dengan Haoren, mengganggu formasi rapi yang disebut jenderal dan tentara surgawi. Saudara. Saudaraku. Seru Zhen Yuanzi. Dia mencoba memberitahu Haoren bahwa pil eliksir yang dia buat di Pulau Penglai dalam beberapa hari terakhir juga bisa menghilangkan esensi iblis untuk nenek Suhan dan nenek Haoren. Namun, Haoren, Zhao Kuo, dan Zhen Chongming telah berlari ke langit yang tinggi dan menghilang di awan ketika mereka bertarung dengan para jenderal dan tentara surgawi. Bab 784. Kruf, melihat Haoren menghilang di langit tinggi, Little White mengejarnya sambil menginjak api emas. Kruf, anak singa salju yang bersembunyi di lautan semua bergegas dan mengikuti Little White. Ketika pusaran muncul di East Dragon Palace, singa-singa salju bersembunyi karena insting binatang setan mereka. Ketika mereka melihat Little White, mereka semua keluar seolah-olah mereka telah melihat pemimpin mereka. Ketika Little White menjadi murid Suani di masa depan, maka anak singa salju ini akan menjadi murid besar Suani, dan mereka semua berpotensi mencapai level 10 dan bahkan Transformation Realm. Sungguh pemandangan yang luar biasa ketika mereka pergi bersama. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa energi pedang ditembakkan dari langit yang tinggi dan menekan Little White kembali ke permukaan laut. Haoren tahu bahwa Little White setia, tetapi dia tidak ingin dia mengambil risiko bersamanya terutama setelah mengetahui bahwa Little White adalah sedikit loli. Perisai emas yang telah meluncur dari tubuh Little White ketika dia terbang kembali ke sisinya dan melompat ke punggungnya. Sudah kecewa ketika melihat bahwa Haoren tidak mau menerimanya. Kemudian, ia sadar pada perisai emas bahwa Little White sekarang menjadi binatang iblis level 10 dan akan segera mencapai alam transformasi. Tiba-tiba menyadari bahwa itu bisa mengambil Little White sebagai tuannya. Mulai sekarang, itu akan muncul di bagian atas kepala Little White sebagai jepit rambut emas bundar kecil dan menghiasi rambut hitamnya yang cantik. Bang, di awan tebal, energi pedang Haoren menyapu dan memaksa kembali ratusan jenderal dan tentara surgawi. Di sisinya, Zhao Kuo menebas Black Dragon Spike dan langsung menghancurkan dua armor jenderal surgawi. 6 jenderal surgawi telah memimpin ratusan tentara surgawi untuk menangkap Haoren, tidak berharap bahwa Haoren dan Zhao Kuo akan melawan mereka. Haoren dan Zhao Kuo telah bergandengan tangan dan menusuk mata Yazi. Bagaimana mungkin para jenderal dan prajurit surgawi ini menekan pasangan ini? Selain itu, ada Kirin hitam yang meludahi api hitam di dekatnya. Tidak dapat memblokir mereka, para jenderal dan tentara surgawi mundur saat berperang. Para kultivator dari alam surgawi tidak akan pernah mati karena usia, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan terbunuh dalam pertempuran. Bam! Haoren, Zhao Kuo, dan Zhen Chongming dalam bentuk Kirin hitam aslinya memaksa para jenderal dan tentara surga kembali sampai mereka bergegas ke surga kelima. Para jenderal dan prajurit surgawi ini muncul di dunia fana dengan menggunakan susunan teleportasi untuk menerobos kehampaan, tetapi mereka tidak dapat menggunakan formasi susunan untuk kembali ketika mereka dikejar ke surga kelima oleh Haoren dan dua lainnya. Para pembudidaya di surga kelima melihat sekelompok pembudidaya berantakan dalam baju besi emas dan perak dikejar oleh dua pembudidaya dan Kirin hitam. Para pembudidaya di 3 sekte kecil di sekitar Ethereal Summit sangat heran sehingga mata mereka hampir keluar dari rongga mata mereka. Kultivator di tengah adalah Tuan Raja Herbal yang mereka layani. Penggarap ini dalam baju besi emas dan perak bukan dari dunia ini atau suku naga. Mereka datang dari alam surgawi. Hanya dari kilau di sekitar setiap set baju besi, para pembudidaya bisa tahu bahwa setiap baju besi hampir menjadi harta karun surgawi. Namun, Tuan Raja Ramuan terus memaksa para pembudidaya alam surgawi terus-menerus. Auranya berada di ranah formasi jiwa. Lebih penting lagi, mereka terkejut melihat Kirin hitam legendaris membantu Tuan Raja Ramuan.
Seketika, para pembudidaya di tiga sekte kecil bertanya-tanya apa artinya bagi mereka. Bagaimanapun, kehidupan para pembudidaya di surga kelima memiliki nilai paling rendah, dan mereka bisa dibunuh dengan relatif lebih besar di surga kelima, apalagi sekte di surga keenam. Bercak dengan alam surgawi, itu adalah sesuatu yang mereka tidak berani pikirkan. Bang! Energi pedang Haoren melesat dan mengirim puluhan jenderal dan tentara surgawi terbang. Jika bukan karena baju besi mereka yang setara dengan harta benda langit, mereka tidak akan bisa bangun lagi. Hahaha, kamu sangat lemah. Zhao Kuo baru saja melewatkan pertempuran sengit. Ketika dia kembali ke East Ocean City, dia baru saja membantu Haoren menembus mata Yazi. Namun, pada saat ini, darahnya memanas saat pertempuran berlangsung, dan dia mengirim 3 jenderal surgawi dalam baju besi emas yang terbang mundur. Gelombang emas dan perak bergegas menuju Haoren dan Zhao Kuo terus-menerus tetapi didorong kembali oleh mereka berdua. Para pembudidaya di surga kelima menyaksikan mereka menerobos formasi arai antara surga kelima dan surga keenam dan memasuki surga keenam. Haoren membagi pilar ilahi yang menenangkan samudra dan memblokir ratusan prajurit surgawi sementara paku naga hitam Zhao Kuo memancarkan lapisan bayangan hitam, menghalangi 3 jenderal surgawi. Zhen Chongming berlari ke kiri dan ke kanan dalam bentuk kirin hitamnya, menjatuhkan para jenderal dan tentara surgawi. Setelah meminum pil ramuan yang diberikan Qi Yuniu kepadanya, dia telah sembuh, dan baju besi yang keras pada para jenderal dan prajurit surgawi tidak sebanding dengan sisik dan tanduknya. Dia menghancurkan baju zirah mereka satu demi satu. Tanpa perlindungan baju besi mereka, tidak ada dari mereka yang berani bertarung dengan Haoren dan Zhao Kuo. Lingwu Master dan pembudidaya alam jiwa baru lahir lainnya di Sky Mountain Sekte telah berkultivasi di sekte. Mendengar pergolakan di surga keenam, mereka segera terbang keluar dari ruang rahasia mereka. Ketika mereka melihat Haoren mengejar para jenderal dan tentara surga yang acak-acakan dengan kirin hitam, mereka terengah-engah. Energi pedang Haoren tampaknya bergabung dengan harta, dan mereka semua berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Kemanapun energi pedang emas pergi, seorang prajurit surgawi akan dikirim terbang sejauh ribuan meter. Dikelilingi oleh energi pedang emas, Haoren tampak seperti dewa sementara dia bergegas ke langit. Bam! 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 Ribuan tentara surgawi dan puluhan jenderal surgawi dalam baju besi emas tiba-tiba muncul dari kehampaan. Menguasai. Tuan, penggarap alam jiwa yang baru lahir dari gunung-gunung sekte memperingatkan Lingwu Guru dengan cemas ketika mereka melihat yang terakhir masih melayang di udara. Lingwu Master sedang menonton dengan linglung. Sebelum dia ditarik oleh para penggarap Naschen Soul Realm untuk bersembunyi di gunung belakang, dia melihat Haoren menggunakan formasi susunan pedang dan memaksa kembali ribuan jenderal dan tentara surgawi. Seketika, cahaya keemasan menerangi surga keenam. Kirin hitam membawa Haoren, dan mereka bertarung dengan para jenderal surgawi yang tingginya beberapa meter. Dengan harta karun yang terlihat seperti tongkat emas dan perak atau tombak panjang, dia menggunakan beberapa teknik pedang, menebas armor para jenderal. Dia memiliki kirin hitam legendaris sebagai tunggangannya, dan dia bahkan bisa mengalahkan para jenderal dan prajurit surgawi. Seberapa kuat dia? Pikir Lingwu Master. Kemanapun staf emas pergi, ombak jenderal dan tentara surgawi dirobohkan seperti panen. Sementara Lingwu Master menggigil kaget, Haoren berlari melalui sekelompok jenderal surgawi dan tentara dan menghancurkan formasi arai antara 6 surga dan surga ketujuh sebelum bergegas ke surga ketujuh di kirin hitam. Zhao Kuo mengikutinya dengan cermat dan bergegas juga. Ribuan jenderal dan prajurit surga mengejar mereka. Banyak lampu menyala di surga keenam, dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Lingwu Master menatap kembali pada para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir dan menyadari bahwa dia basah kuyup oleh keringat. Sementara itu, para penanam rilem jiwa formasi di surga ketujuh mendengar keributan di surga keenam dan akan keluar dan menyelidiki ketika mereka melihat banyak lampu emas dan perak menyala di surga ketujuh. Para pejuang di surga keenam telah datang ke sini. Para pembudidaya rilem formasi jiwa akan menunjukkan tangan mereka ketika mereka melihat Haoren, seorang dewa sejati dan saudara dari Zhen Yuanzi, dan ribuan jenderal dan tentara surgawi. Ketika makhluk abadi bertarung, itu akan menjadi bencana bagi manusia. Menurut alam, pembentuk alam formasi jiwa adalah dewa bumi. Tetapi dibandingkan dengan dewa sejati yang telah naik ke alam surgawi, mereka hanya manusia biasa. Karena itu, mereka pindah ke kejauhan karena tidak satupun dari mereka ingin terlibat dalam konflik seperti itu. Mengikuti Haoren, Zhao Kuo menjadi lebih dan lebih bersemangat saat dia bertarung.
Dia tertawa terbahak-bahak sementara gelombang keras esensi alam keluar dari inti naganya dan kristal mistik seolah-olah dia akan mendapatkan terobosan. Sialan surga. Karena kamu tidak mengizinkan aku naik ke alam naga langit, aku akan menusuk kamu. Semua frustrasi, kesusahan, dan amarahnya hilang. Bang! Hampir tanpa penundaan, Zhao Kuo dan Hao Ren bergegas ke surga ke-8. Gedebuk, gedebuk. Para jenderal dan prajurit surga menabrak formasi arai antara surga ke-7 dan surga ke-8 dan tidak bisa menerobosnya. Formasi arai ini sangat sulit sehingga hanya pembudidaya rilem formasi jiwa yang bisa menerobos. Hao Ren bisa dianggap sebagai kultivator rilem formasi jiwa, tetapi para jenderal dan tentara surgawi ini tidak cukup kuat meskipun mereka juga berjudul Dewa Sejati. Mereka mendapatkan gelar mereka melalui sarana khusus seperti Hao Ren. Ledakan. Mengendarai kirin hitam, Hao Ren terbang menuju markas Godly Cloud Dao. Zhao Kuo mengikuti Hao Ren ke surga ke-8 melalui celah kecil yang dibuat Hao Ren. Dia belum pernah datang ke surga ke-8 sebelumnya. Kota-kota kuno yang makmur terletak di kedua sisi sungai sementara di pegunungan menembaki awan menyembunyikan istana kultivasi Godly Cloud Dao. Surga ke-8. Aku di surga ke-8. Zhao Kuo menghapus noda darah yang masih hangat di wajahnya dan berteriak keras. Setelah pertempuran sengit, dia tidak bisa menenangkan kegembiraannya setelah memasuki dunia yang damai. Swoosh, swoosh. 5 pembentuk alam formasi jiwa terbang ke arah Hao Ren dan Zhao Kuo. Bahkan pembentuk alam formasi jiwa di luar Godly Cloud Dao tidak bisa memasuki surga ke-8 tanpa izin. Karena rasa hormatnya kepada King Feng Hermit, Hao Ren tidak menyerang 5 pembudidaya rilem jiwa formasi ini yang terbang ke arahnya. Dia telah menyempurnakan pilar ilahi yang menenangkan samudra dengan lotus 7 kor 5 warna. Setelah beberapa pertempuran sengit, ia membentuk ikatan dengan harta dharma kelahirannya, dan ia dengan mudah mengirimkan 5 sinar cahaya emas dari tangannya. Harta karun spiritual tertinggi. Tidak mampu mengenali pilar ilahi yang menenangkan samudra, 5 pembudidaya rilem formasi jiwa merasakan bahwa harta yang digunakan Hao Ren setidaknya adalah harta karun spiritual tertinggi dan bergegas untuk memblokirnya. Bang! Hao Ren merasa seperti darahnya melonjak hingga ke atas kepalanya, dan jiwa vitalnya telah mencapai alam 5 petal. Darahnya telah memanas dalam pertarungan sengit sementara esensi alam 5 elemen bergerak di dalam tubuhnya seperti orang gila, mendorong kekuatan suci pilar ilahi penenang lautan untuk bergabung dengan kristal mistik 5 elemen sepenuhnya. 5 petal rilem. 5 pembentuk alam formasi jiwa terkesiap bersama dan langsung bergerak puluhan ribu meter jauhnya. Anak ini, Zhao Kuo menatap Hao Ren dengan heran, tidak mengharapkan yang terakhir untuk menggabungkan kristal mistiknya dengan pilar ilahi yang menenangkan samudra. Pada kecepatan ini, dia mungkin bisa mencapai alam 6 petal. Namun, dunia yang ia capai dengan cara ini mungkin tidak akan stabil. Zhao Kuo berpikir dalam hati. Hua, pilar ilahi penenang samudra. Hao Ren mengangkat Zhao Kuo. Dengan bantuan kecepatan tinggi kirin hitam, mereka memasuki markas Godly Cloud Dao dalam sekejap mata. Tiba-tiba, banyak nada dharma emas dan perak naik di langit seperti kunang-kunang di malam hari di musim panas. Dharma Notes membentuk susunan berdasarkan Life Death Notes 5 unsur. Nenek harus menjaga surga ke-8 yang merupakan pintu masuk ke alam surgawi. Suara King Feng Hermit bergema di wilayah itu dan membuat Zhao Kuo terpesona. Jika kamu bersikeras menerobos ke alam surgawi, kamu harus menghancurkan formasi arai ini. Nada suara King Feng Hermit berubah dari lembut ke tegas. Surga ke-8 adalah satu-satunya cara menuju alam surgawi dari dunia fana. Nin Cloud berada di atas Eight Heaven, dan yang disebut Black Void sedang melakukan perjalanan melalui Nin Cloud. Godly Cloud Dao adalah sekte yang paling dekat dengan alam surgawi dan Dao surgawi dan memiliki tanggung jawab untuk memisahkan alam surgawi dari dunia fana. Meskipun niatnya membiarkan Hao Ren lewat, dengan putranya sebagai Dewa Dao Cloud yang Maha Guru dan dirinya sebagai pembudidaya paling kuat dari Dewa Surgawi Cloud Dao, dia memiliki tugas untuk memblokir Hao Ren. Jika Hao Ren naik ke alam surgawi, dia akan dihukum berat kecuali jika dia bisa mengalahkan Bunda Ratu Barat. Karena Hao Ren sangat penting untuk kebahagiaan Xie Yujia, King Feng Hermit berharap dia bisa berhenti di sini sebelum situasinya memburuk. Sementara dia berpikir, Hao Ren melepaskan banyak energi pedang dari tubuhnya dan bergegas ke kota Cloud Godly di mana dia telah membentuk formasi susunan catatan Dharma. Zhen Chongming melepaskan cahaya hitam dari bentuk kirin hitamnya yang membakar catatan Dharma kecil. Para pembudidaya Godly Cloud City tercengang melihat bahwa Hao Ren dan yang lainnya masuk ke kota. Tidak ada yang tahu kapan Godly Cloud Dao didirikan,
tetapi waktunya jauh lebih awal daripada sekte-sekte di surga ke-7, surga ke-6, dan surga ke-5. Dengan kata lain, Godly Cloud Dao berada di liga sendiri. Godly Cloud Dao pada awalnya adalah bagian dari surga. Sekte budidaya di bawah surga ke-8 telah sekte di tanah. Mereka telah bertarung di antara mereka sendiri dan dengan suku naga, dan mereka akhirnya dipaksa keluar dari tanah oleh para pembudidaya naga. Kemudian, mereka naik ke langit yang tinggi dengan kekuatan kultivasi yang besar. Karena itu, apapun di bawah langit ke-8 dianggap alam fana. Karena Godly Cloud Dao memiliki kendali atas petir surgawi, bahkan Heavenly Dragon, dan pembentuk Realm Soul Realm tidak berani menerobos tempat ini, apalagi memasuki Godly Cloud City, pusat Godly Cloud Dao. Dalam sejarahnya yang panjang, hanya satu Raja Iblis yang tak tertandingi yang telah bergegas ke Godly Cloud City sekitar 1000 tahun yang lalu, dan tidak ada pembudidaya yang cocok dengannya. Dia telah melakukan perjalanan melalui surga ke-8 dan bergegas ke alam surgawi. Namun, dua pria dan satu binatang buas membobol kota Cloud Godly dengan paksa hari ini. Bersenandung. Semua catatan Dharma yang melayang-layang di udara berinteraksi satu sama lain dan menyala. Mereka bisa meminjam kekuatan dari alam untuk membunuh 6 Petal Realm dan bahkan 7 Petal Realm. Gulir bayangan pedang bayangan cahaya. Hao Ren melepaskan banyak energi pedang menggunakan pilar ilahi yang menenangkan samudera. Meskipun Life Death Notes 5 elemen dari King Feng Hermit dapat mendominasi Scroll Light Splitting Shadow dari Hao Ren memiliki kristal mistis 5 elemen terbaik dan harta terbaik. Itu membuat situasinya berbeda. Zhao Kuo melepaskan energi pedang yang luar biasa dari tubuhnya juga. Hancurkan formasi Array. Kami akan memecahkannya bersama, teriaknya. Catatan Dharma emas dan perak tiba-tiba berubah menjadi catatan Dharma 5 warna yang bercahaya yang mengubah posisi sesuai dengan perubahan posisi bintang-bintang di alam semesta. Hua, energi pedang Hao Ren tersapu oleh Zhao Kuo. Namun, jumlah catatan Dharma lebih besar dari energi pedang. Setiap not menangani satu energi pedang sementara sisanya memasuki titik akupuntur pada Hao Ren, Zhao Kuo, dan tubuh Kirin hitam. Bahkan para pembudidaya alam formasi jiwa di Gunung Kunlun tidak akan berani mencoba formasi susunan catatan Dharma ini, tetapi Hao Ren dan Zhao Kuo baru saja berlari ke tengah. Pergi. Hao Ren melambaikan tangannya, dan pilar ilahi yang menenangkan samudera berlari ke langit sebelum membelah menjadi miliaran pilar yang lebih kecil yang tersebar di seluruh kota Cloud Godly seperti ledakan kembang api. Duduk mantap di halaman kecil, King Feng Hermit melihat bahwa Hao Ren berada di alam 5 petal dan tahu dia telah meminjam kekuatan dari pilar ilahi yang menenangkan samudera. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan menarik tangannya. Catatan Dharma di seluruh kota Cloud Dewa yang besar tiba-tiba terbang dan menangkap banyak pilar kecil. Kemudian, catatan Dharma terkondensasi menjadi pilar juga dan menabrak pilar ilahi penenang lautan. Merasakan pukulan ke dadanya, Hao Ren memuntahkan seteguk darah. Karena pilar ilahi yang menenangkan samudera adalah harta Dharma kelahirannya, tubuhnya tidak dapat menerima tabrakan dengan catatan Dharma King Feng Hermit. Pergi. Desak Hao Ren. Zhen Chongming mendorong Zhao Kuo dengan tanduknya di dahinya dan berlari menuju landasan yang tidak naik di gunung tinggi di kota. Seketika, miliaran catatan Dharma tersebar di Godly Cloud City sebelum menghilang secara bertahap ke dalam kehampaan. Hao Ren tahu bahwa King Feng Hermit membiarkannya lewat dengan sengaja setelah memberinya pelajaran, mengingatkannya bahwa selalu ada orang yang lebih kuat di dunia. Sementara itu, pukulan ke dadanya menunjukkan kepada dunia bahwa King Feng Hermit telah melakukan tugasnya untuk menghalanginya. Sebenarnya, Hao Ren jelas tahu bahwa alasan utama dia dan Zhao Kuo bisa menembus mata Yazi adalah bahwa Yazi terluka oleh serangan Qiu Niu dan Xuan Ni, gerakannya ditahan oleh Lady Zhen dan dua Realm Petal 6 lainnya. Pembudidaya, dan Yazi terlalu percaya diri. Namun, Hao Ren tidak akan mundur sebelum kesulitan hanya karena peringatan King Feng Hermit. Karena dia sudah sejauh ini, dia akan berjuang naik. Dia akan mendapatkan keadilan melalui pertempuran. Dalam cahaya hitam yang kabur, Kirin hitam berlari ke platform Immortal Ascending dan berhenti sejenak sebelum bergegas menuju Nin Cloud. Jika alam surgawi tidak berani membiarkan mereka naik, itu akan mendorong mereka ke dalam kekosongan, dan mereka akan tersesat di dalamnya. Namun, Hao Ren bertaruh bahwa mereka akan menerima tantangan. Zhen Chongming telah melemparkan hati ke angin. Dia seharusnya tinggal di samping Wu Luoxue dan menjalani kehidupan yang damai sebagai siswa sekolah dasar, tapi sekarang darah buasnya dipanaskan oleh Hao Ren. Takut bahwa Zhen Chongming yang tumbuh dalam demon yang kacau akan menyebabkan masalah, Qiu Niu sangat ketat dengannya, tetapi itu tidak bisa menekan sifat liarnya. Di seluruh dunia,
mungkin hanya Wu Luoxue yang bisa mengendalikan Zhen Chongming. Cakar hitamnya melepaskan cahaya hitam yang lebih gelap dari kekosongan. Kirin hitam Five Petal Realm bisa mematahkan kehampaannya sendiri. Hao Ren membuka tas kecil yang diberikan Qi Yuniu kepadanya dan melihat 5 pil eliksir merah di dalamnya. Tanpa berpikir, dia mengambil satu dan menelannya, dan meridiannya yang terluka langsung sembuh. Itu adalah pil eliksir level 10. Hua, mereka tiba-tiba muncul di depan gerbang surga yang terang dan lebar. Gerbang surgawi yang telah dirusak Hao Ren telah diperbaiki seolah-olah itu baru. Seperti terakhir kali, tidak ada formasi arai di sekitar pintu masuk karena tidak ada formasi arai yang bisa menghalangi para pembudidaya yang bisa sejauh ini. Alih-alih banyak pasukan dan abadi kuat yang naik ke alam surga terlebih dahulu, hanya satu kultivator dengan wajah berbulu dan mata yang intens berdiri di depan gerbang. Bab 785. Sun Wukong. Hao Ren mengatakan nama ini hampir tanpa ragu. Dia terkejut ketika dia menemukan bahwa harta karun utama di kuil Dewa Naga adalah pilar ilahi penenang lautan. Sekarang melihat kultivator berwajah berambut berdiri di depannya, dia langsung memikirkan Raja Kera legendaris. Hehe, kamu tahu nama aku. Kultivator tersenyum dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Seorang kultivator yang lemah seperti kamu berani memanggil aku secara langsung. Aku The Great Sage, Heaven's Equal. Bersenandung. Staf batu giok hijau muncul di tangannya, dan dia berkata, karena kamu bisa memperbaiki pilar ilahi yang memuaskan samudra, kurasa kamu bukan seorang kultivator biasa. Menyerang. Hua, staf hijau menembakkan banyak bayangan hijau yang menabrak Hao Ren seperti gunung, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Terkejut, Hao Ren berpikir bahwa orang ini lebih ceroboh daripada yang dikatakan legenda. Esensi alam pilar ilahi yang menenangkan samudra mengalir keluar dari telapak tangannya, melesat ke arah gelombang bayangan hijau. Kirin hitam, yang merupakan Zhen Chongming, melambaikan gelombang cahaya hitam dan diisi dengan Hao Ren, dan Zhao Kuo berlari ke arah Sun Wukong dengan Black Dragon Spike-nya juga. 3 lawan 1. Hehe. Menarik. Mengarahkan tongkatnya ke kiri dan kemudian ke kanan, Sun Wukong mengirim Kirin hitam dan Zhao Kuo terbang sejauh ratusan meter. Merasa kerusakan parah pada inti iblis dan inti naga mereka tidak bisa bangun dari tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan staf menyapu ke arah Hao Ren seperti gelombang air tanpa batas. Kamu berani menggunakan pilar ilahi yang menenangkan samudra. Bayangan staf hijau menghubungkan dan membentuk gelombang buram sebelum menyerang dada Hao Ren langsung dengan kekuatan ganas. Setelah Su Wukong memutuskan untuk tinggal di alam surgawi dan berkultivasi, orang-orang abadi membujuknya untuk mengembalikan pilar ilahi penenang lautan kembali ke Laut Timur karena mereka takut dia akan membuat masalah di sini. Merasakan kesendirian sebagai tuan yang tak tertandingi, dia pikir tidak ada gunanya menyimpan pilar ilahi yang memuaskan samudra, itulah sebabnya dia mengembalikannya ke Samudra Timur untuk menekan mata iblis itu. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun, ia sekarang menyadari bahwa pilar ilahi penenang lautan telah menjadi senjata pemuda ini, dan yang terakhir bahkan telah memurnikannya menjadi harta dharma natalnya. Ini akan membawa aib bagi namanya yang menakjubkan sebagai Heaven's Equal. Dia telah mencari di seluruh dunia dan tidak dapat menemukan saingan yang bisa mengalahkannya. Dia telah pergi ke Laut Iblis dan melukai beberapa raja iblis besar. Kemudian, dia pergi ke Pulau Penglai di mana yang disebut pemimpin Dewa Bumi Zhen Yuanzi mendirikan 7 pembunuhan arai, dan dia menghancurkan formasi arai dengan mudah. Karena watak ramah Zhen Yuanzi, Sun Wukong entah bagaimana, ditipu olehnya dan menjadi saudaranya, yang membuatnya sulit untuk bertarung dengan Zhen Yuanzi. Kemudian, dia telah bergegas ke surga ke-8 dan mengalahkan semua pembudidaya Dewa Langit Dao tanpa alasan sebelum bergegas ke alam surgawi. Dewa Abadi bergabung untuk memblokirnya, tapi dia masih menabrak istana surgawi. Dia tidak berhenti sampai Ibu Suri dari barat meminta bantuan 9 naga leluhur. Hanya Yazi di antara 9 naga leluhur yang nyaris tidak bisa bertarung dengannya, tapi Su Wukong masih mengalahkan Yazi dengan cara yang tidak masuk akal dengan teknik staf petir surgawi yang telah ia ciptakan sendiri. Sementara 9 naga leluhur bergandengan tangan dan mencapai titik impas dengan dia, Zhen Yuanzi datang dari tanah untuk mematahkan pertarungan. Karena rasa hormatnya pada Zhen Yuanzi, Su Wukong menghentikan perkelahian dan tinggal di alam surgawi untuk berkultivasi. Setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi di alam surgawi, temperamennya semakin mantap sementara gelar sage besar, surga setara secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Hao Ren tidak berharap bahwa dia harus bertarung dengan Sun Wukong, jadi dia hanya bisa menggunakan formasi arai pedang untuk memblokir teknik staf Sun Wukong.
Oh, kekuatan surgawi Dao. Sun Wukong menatap Hao Ren dengan kaget sementara dia melompat dengan kedua tangan memegang salah satu ujung tongkat. Bekerja melawan Dao surgawi dengan kekuatan Dao surgawi. Sun Wukong memang jenius nomor satu di dunia sejak ia berkultivasi ke alam tujuh petal hanya dalam beberapa ratus tahun. Setelah pertempurannya dengan 9 naga leluhur terutama Yazi, dia telah mencapai 8 petal realm. Dalam 1000 tahun terakhir, dia telah mencari peluang untuk mencapai realm petal 9 perkasa, tetapi dia tidak bisa menemukan saingan yang bisa bertarung dan merangsang dia. Bahkan Bunda Ratu dari Barat dan Zhen Yuanxi hanya di alam 7 petal. Hanya ada satu entitas 9 petal realm di dunia, dan entitas itu adalah naga ilahi yang menciptakan dunia. Meskipun Hao Ren juga dibebankan ke alam surgawi dan tampak kuat, dia hanya di alam 5 petal, yang sangat mengecewakan Sun Wukong. Bagaimanapun, ketika Sun Wukong membalikkan alam surgawi, dia berada di alam 7 petal. Para pembudidaya saat ini benar-benar lumpuh. Sun Wukong berpikir dalam hati. Namun, Sun Wukong sedikit terkejut dengan kekuatan Heavenly Dao dalam tubuh Hao Ren. Itu berarti bahwa Dao surgawi condong ke arahnya dan berharap bahwa dia akan memikul tanggung jawab menjaga Dao surgawi terhadap bencana, tetapi Hao Ren telah berjuang naik. Benar-benar aneh. Ketika Sun Wukong berjuang naik, tidak ada perlindungan dari Dao surgawi. Alih-alih, dia malah bergegas melawan petir surgawi yang ganas. Berkelahi dengan Hao Ren bertarung dengan Heavenly Dao dalam arti tertentu, tapi Hao Ren telah bergegas ke alam surgawi untuk memecahkan Dao surgawi. Merasakan kekuatan luar biasa dari Heavenly Dao dalam energi pedang Hao Ren, Sun Wukong bingung. Namun, dia bertanya-tanya apakah dia akan menerobos ke alam 9 petal jika dia mengalahkan surgawi Dao. Ledakan. Sun Wukong memberi lebih banyak energi ke staf hijaunya. Dia telah memilih tongkat giok yang rapuh sebagai senjatanya karena kekuatannya telah mencapai bidang mengubah apapun termasuk bunga atau daun menjadi harta dharma. Dia telah memilih staf batu giok yang paling rapuh untuk menghilangkan rasa takut dalam pikiran para abadi. Namun, abadi ini agak naif jika mereka berpikir bahwa Sun Wukong tidak bisa mengalahkan mereka dengan tongkat batu giok. Melihat bayangan hijau terkondensasi menjadi staf batu giok, Hao Ren tiba-tiba tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengelak seolah-olah Gunung Tai sedang duduk di atas kepalanya. Kamu terlalu lemah. Aku lebih baik mengambil kembali pilar ilahi yang menenangkan samudra. Sun Wukong mengarahkan staf batu gioknya ke ujung pilar ilahi yang memuaskan samudra pesisir Hao Ren. Tiba-tiba, Hao Ren merasa seperti tangannya meledak sementara pilar ilahi yang menenangkan samudra memantul pada sedikit menunjuk staf batu giok. Dia telah menggunakan pilar ilahi penenang lautan yang terhubung dengan pikirannya, tetapi dia masih belum sebanding dengan Sun Wukong yang hanya menggunakan staf batu giok. Rasanya seperti dia menggunakan pedang logam dan melawan seseorang yang memiliki cabang pohon, dan orang itu menggunakan cabang pohon dan menjatuhkan pedangnya. Karena naluri tempurnya, Hao Ren tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan senjatanya, sehingga tangannya yang telah terlempar dari pilar tiba-tiba mencengkeram pilar ilahi yang menenangkan samudra. Lepaskan. Sun Wukong memindahkan staf batu giok yang melepaskan kekuatan kemelekatan di sekitar pilar ilahi penenang lautan dan menariknya. Ding! Ketika pilar ilahi yang menenangkan samudra yang dingin memasuki tangannya, Sun Wukong langsung merasakan sensasi yang akrab. Hua, dia melambaikan pilar ilahi yang menenangkan samudra dan melepaskan gelombang cahaya keemasan dan perak. Auranya yang megah mengguncang alam surgawi. Lampu hampir membutakan Hao Ren, dan dia tahu bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari pilar ilahi yang menenangkan samudra. Sekarang, Sun Wukong tiba-tiba memiliki keinginan untuk membalikkan istana surgawi lagi dan melihat apakah makhluk-makhluk abadi ini telah memperoleh kemajuan selama ribuan tahun terakhir. Nak, karena kamu menyerahkan pilar ilahi yang menenangkan samudra kepadaku, aku akan mengampunimu. Sun Wukong akan menyingkirkan pilar ilahi yang memuaskan samudra ketika dia menemukan bahwa itu masih terhubung dengan pikiran Hao Ren. Dia melepaskan kekuatan alam 8 petal dan mencoba menghapus indera spiritual Hao Ren yang ada di senjata ini. Dia terkejut. Dia menemukan bahwa ikatan antara pilar ilahi yang menenangkan samudra dan indera spiritual Hao Ren begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghapusnya. Kerak mistik unsur 5 di tubuh Hao Ren telah bergabung sepenuhnya dengan pilar ilahi penenang lautan, jadi Sun Wukong tidak bisa menghapus indera spiritual Hao Ren dari pilar ilahi yang memuaskan samudra kecuali jika dia membunuh Hao Ren. Apakah kamu jiwa harta karun pilar ilahi yang menenangkan samudra? Sun Wukong membelalakkan matanya yang cerah dan menatap Hao Ren dengan bingung.
Satu-satunya penjelasan bahwa ia dapat menemukan ikatan sempurna antara Hao-Ren dan pilar ilahi yang menenangkan samudera adalah bahwa harta suci ini entah bagaimana memelihara jiwa harta darinya, dan jiwa harta ini menjadi sangat kuat sehingga berubah menjadi manusia. Dengan ikatan sempurna ini, itu berarti pilar ilahi yang menenangkan samudera ditakdirkan menjadi milik Hao-Ren. Pilar ilahi yang menenangkan samudera lenyap dari tangan Sun Wukong dan kembali ke tubuh Hao-Ren secara otomatis. Bukan pembudidaya 5 elemen, Sun Wukong telah berjuang untuk naik dari menjadi Raja Iblis kecil dan tidak tahu tentang fakta bahwa 7 kor 5 warna lotus yang ditanam Hao-Ren di inti naganya adalah 5 elemen terbaik kristal mistik di dunia, dan itu adalah pasangan yang sempurna untuk pilar ilahi penenang lautan. Kamu pria yang beruntung. Aku akan mengajarimu kultivasi. Sun Wukong tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih Hao-Ren. Hao-Ren mengirimkan gelombang energi pedang dan kemudian menggunakan teknik pedang air mistik dengan lancar. Pilar ilahi yang menenangkan samudera meluncur keluar dari tangannya dan secara otomatis berubah menjadi pedang panjang yang memiliki pisau emas dan pegangan perak. 5 elemen digabungkan menjadi petir. Hao-Ren menebas pedang itu dan menusuk ke arah lengan Sun Wukong. Aku ingin menganggapmu sebagai muridku, dan kamu enggan. Menjalani kehidupan yang membosankan di alam surgawi, Sun Wukong melihat kultivator muda ini yang bisa bergabung dengan pilar ilahi yang memuaskan samudera datang ke alam surgawi dan ingin menjadikannya sebagai muridnya untuk bersenang-senang. Namun, yang mengejutkannya, pembudidaya muda ini berani menolaknya. Dia yakin bahwa Hao-Ren adalah jiwa harta dari pilar ilahi yang menenangkan samudera atau setidaknya bergabung dengan jiwa harta dari pilar ilahi yang memuaskan samudera, dan inilah mengapa dia ingin menjaga Hao-Ren di sisinya untuk berkultivasi sejak dia telah bermitra dengan pilar ilahi penenang lautan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Melihat Hao-Ren berkelahi dengan Sun Wukong, Zhen Chongming dan Zhao Kuo segera berlari untuk membantu. Sun Wukong menendang mereka ke samping dan kemudian bertarung dengan Hao-Ren dengan tangan kosong. Aku akan mengalahkanmu agar tunduk. Dia menekan kekuatannya ke alam 5 petal, bertekad untuk mengalahkan Hao-Ren dengan tangan kosong. Dalam 1000 tahun terakhir, Sun Wukong tidak dapat menemukan saingan yang tepat untuk bertarung dan harus menurunkan kerajaannya sendiri dan bertempur dengan kultivar 6 petal dan 7 petal rilem. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam keterampilan tempurnya, wilayahnya tetap sama. Saat ini, para rilem 6 petal dan 7 petal rilem di alam surgawi takut padanya. Mereka menempatkan murid-murid muda di pintu masuk istana mereka untuk mengingatkan mereka ketika Sun Wukong datang sehingga mereka bisa pergi dari pintu belakang. Untuk Sun Wukong, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia menurunkan dirinya ke alam 5 petal. Bam! 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 Pukulan Sun Wukong begitu kuat sehingga Hao-Ren tidak bisa menghalangi mereka bahkan dengan pilar gadlis samudera penenang lautan yang dalam bentuk pedang panjang. Sialan, setelah dipaksa kembali terus-menerus, Hao-Ren akhirnya marah. Menyingkirkan pilar ilahi yang menenangkan samudera, dia melompat maju dan mengambil sikap yang kuat sebelum menggunakan teknik tinju mendasar dari klan naga lautan timur. Pemandangan itu mengejutkan Zhao Kuo yang baru saja bangun dari tanah. Hao-Ren berkelahi dengan Sun Wukong yang legendaris dengan teknik tinju mendasar alih-alih pilar gadlis samudera menenangkan. Pikirnya sendiri. Hehe, kecepatan serangan Sun Wukong tiba-tiba meningkat dan menciptakan banyak hantu. Sambil menahan napas, Hao-Ren mengedarkan esensi alamnya yang melimpah di sekitar meridiannya seperti energi pedang sementara dia bergerak lebih cepat, mengimbangi saingannya. Mereka bergerak sangat cepat dalam pertempuran sehingga Zhao Kuo dan Zhen Chongming hampir tidak bisa membedakan mereka. Di alam 5 petal yang lebih tinggi dari alam formasi jiwa dan alam naga surgawi, mereka masih bertarung seperti penjahat di jalan. Ini konyol. Suara mendesing. Sinar cahaya terbang dari bawah dan berhenti di dalam gerbang surga. Penggarap dalam jubah abu-abu Taois adalah Zhen Yuanzi. Dia berpikir bahwa Hao-Ren tidak pernah bisa melewati Dao Cloudly Dewa di surga ke-8 meskipun dia bisa memaksa kembali para jenderal dan tentara surgawi. Setelah menempatkan Yazi yang sangat marah dan terluka parah di Pulau Penglai untuk pulih, Zhen Yuanzi segera terbang ke surga ke-8. Terlepas dari sifat haus darahnya, Yazi mewakili Dao surgawi. Lagi pula, pembunuhan Yazi adalah tugas yang ditugaskan surgawi Dao kepadanya, dan itu perlu untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Zhen Yuanzi mengaitkan ketidaktahuan Hao-Ren tentang situasi ini karena usianya yang masih muda dan identitasnya sebagai seorang manusia yang tidak bisa melihat perubahan di dunia dengan sikap menyendiri. Dia hanya berharap saudara laki-lakinya yang ketiga ini tidak membuat masalah semakin besar. Ketika Sun Wukong berlari ke alam surgawi dan hampir menghancurkan semua istana,
Yazi yang telah menghalangi dia dengan upaya besar dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Itu karena kontribusi dan kebaikan Yazi bahwa Bunda Ratu Barat menyukainya. Yazi diminta untuk menangani situasi ekstrim ketika Dao Surgawi berada dalam ancaman. Namun, Hao Ren tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dari sudut pandang Bunda Ratu Barat, Hao Ren telah melukai Yazi karena kepentingan pribadinya. Setelah menghibur Yazi dan meninggalkannya di Pulau Penglai untuk sembuh, Zhen Yuanzi bergegas ke surga ke-8. Tetapi yang mengejutkan, dia menemukan bahwa Eight Heaven belum menghentikan Hao Ren. Dengan perasaan tak menyenangkan, dia bergegas ke alam surgawi untuk berdamai. Melihat Hao Ren dan Sun Wukong berkelahi, dia tertekan, dan dia mencoba menenangkan mereka. Saudara kedua, saudara kedua. Saudara ketiga, saudara ketiga. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Namun, Hao Ren dan Sun Wukong telah dikalahkan oleh pertarungan sengit dan tidak akan berhenti. Hao Ren telah melupakan kekaguman awalnya dan mencoba yang terbaik untuk menang di bursa sedikit. Sementara itu, Sun Wukong menemukan bahwa Hao Ren tidak selemah yang dia bayangkan karena yang terakhir telah menggabungkan teknik pedang menjadi teknik tinju, yang cukup kuat meskipun alam 5 petal tidak stabil. Bang! Bang! Hao Ren dan Sun Wukong bertukar 5 hingga 6 tendangan dan pukulan. Saudara kedua! Saudara kedua! Saudara ketiga! Kakak ketiga! Zhen Yuanzi bergerak di sekitar mereka dari kiri ke kanan dan kemudian dari belakang ke depan, tampak seperti seorang wasit alih-alih seorang pejuang. Dia ingin memisahkan mereka tetapi takut itu akan membuat mereka semakin marah. Melihat bahwa keduanya tidak bisa menang dalam waktu singkat dan tidak bermaksud membunuh yang lain, Zhen Yuanzi santai dan berdiri di samping, menghitung dengan jari-jarinya. Oh, tiba-tiba, dia mendongak dengan khawatir, dan dia sedikit panik. Aku salah. Setelah menghitung Dao Surgawi, ia menyadari bahwa yang dipilih Dao Surgawi bukanlah Hao Ren. Meskipun tidak dapat diprediksi dari Heavenly Dao, Zhen Yuanzi harus bisa mendapatkan petunjuk sebagai pemimpin Dewa Bumi dan mengatur hal-hal sebelumnya. Semua tanda telah memberitahunya bahwa Hao Ren harus menjadi yang terpilih dari Dao Surgawi, tapi sekarang. Karena kesalahannya, Dao Surgawi telah condong ke arah Hao Ren yang bukan yang terpilih. Meskipun Hao Ren bukan yang terpilih oleh Dao Surgawi, dia telah menyempurnakan pilar ilahi penenang lautan yang seharusnya menjadi milik yang terpilih. Zhen Yuanzi langsung cemas. Tidak ada kesalahan diizinkan dalam pergantian Dao Surgawi. Satu-satunya tugas dalam kehidupan luangnya adalah memilih yang terpilih dari Dao Surgawi, tetapi dia telah mengacaukannya. Tetesan keringat langsung muncul di dahinya. Sambil mengerutkan kening, dia segera melakukan perhitungan lagi. Aneh. Kenapa ada 4 orang? Zhen Yuanzi tiba-tiba menemukan bahwa seharusnya ada 4 makhluk yang telah bergegas ke alam surgawi. Hao Ren, Zhen Chongming, dan Zhao Kuo, siapa yang keempat? Kenapa ada tambahan? Zhen Yuanzi menghitung sekali lagi, dan jumlahnya sama. Namun, dengan Realm Seven petalnya, Zhen Yuanzi tidak bisa merasakan siapapun yang bersembunyi di dekatnya. Mungkinkah naga iblis yang mengganggu dunia juga muncul dalam kekacauan? Dengan perasaan tak menyenangkan, Zhen Yuanzi akan menghentikan pertarungan antara Hao Ren dan Sun Wukong ketika dua teriakan renyah datang dari Istana Surgawi. Dengan gaun cian dan hijau yang indah, Lu Linlin dan Lu Lili berlari mendekat. Nama resmi mereka adalah Chen Xin dan Chen Yi, para dewi dari alam surgawi dan master Istana Hati Surgawi. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili mendarat di samping Hao Ren dalam sekejap mata. Berdiri di kedua sisi Hao Ren, mereka sedikit mendengus dan mengeluarkan gelang yin yang, menembak mereka ke arah Sun Wukong. Ketika mereka mendapat kabar bahwa Hao Ren telah bergegas ke alam surgawi, mereka gembira, Gongzi akhirnya datang. Kemudian, mereka mendapat informasi bahwa Hao Ren bertarung dengan Sun Wukong, master paling kuat di alam surgawi. Tidak mampu mengendalikan diri, mereka terbang dengan harta mereka. Setelah mereka meninggalkan Hao Ren, mereka memikirkannya setiap detik. Jika bukan karena Bunda Ratu Barat, mereka akan bergegas menyusuri alam surgawi untuk menemukannya. Sekarang Hao Ren telah bergegas ke alam surgawi dan bertarung sengit di gerbang, mereka tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Jika Hao Ren memberontak, mereka akan mengikutinya dan memberontak juga. Bahkan jika Bunda Ratu Barat mungkin ingin menghukum mereka, mereka tidak peduli. Mereka tidak akan pernah menyesali keputusan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Linlin dan Lu Lili melepaskan kekuatan mereka. Dengan fisik abadi yang identik dan Seven Core Five Color Lotuses di tubuh mereka,
mereka terikat dengan Haoren melalui pikiran dan hati. Seven Petal Realm. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.